Wah, lupa gua. No, bentar guys, lupa guys. Benerin upgrade dulu bentar guys. Tadi ya? Oke, gas. Lupa gua. Oke. Selamat pagi sobat Gawat Sobat Mager. Selamat datang lagi di live streaming Ray buat trailer bersama gua your favorite Uncle Om Ray, dan kita kembali lagi di WKWK Kebon Ramadan semua. Let's go. Let's go. Terus hari ke-14 gimana, semua lancar? Shihan, thank you membernya. Welcome back coy. Masih belum ada yang bolong kan? Masih belum ada yang mau kel di siang-siang hari kan? Selamat pagi Om Shailah Gaming, Firdaus, Amano, Om Kurayami, Mix Dap Goreng, anjay ada mie sedap. Naska, Om Sihan dan kawan-kawan, welcome. Nabil Mukhlas, welcome. Udah pada kelar ya orang-orang live streaming ya? Dari jam 3 mereka, gua baru live dari jam setengah 5. Alasannya kenapa Bang Ray? Ya, yang pertama gua sahur dulu ya, biar sengaja bisa lebih fokus lagi untuk bonding bareng keluarga gitu. Masih banyak yang live nih. Sandy main Resident Evil, Crow ngobrol-ngobrol santai, Om Robi tetap JKT48, Bang Upi main Resident Evil. Wait, dia sama siapa nih? What? Banyak mati injektor. Papa? Itu bokapnya Bang U. What? Ada Muson Envy, ada Lily, ada Eci, ada Om Robi, ada... Wah, Bang Widi 143.000 yang nonton, gokil. Alhamdulillah meskipun demam tinggi masih sanggup puasa, orang keren. Kalau mimpinya mokel, apa itu pertanda Om? Enggak, itu cuman sekedar hiburan doang biar lu bisa ngerasa kenyang gitu men. Anyway, kita bakal kembali lagi lihat kebun Ramadan. Setelah kemarin kita sempat libur dari WKWK kebun Ramadan gitu ya, karena kebun mingguan, sekarang kita bakal lanjut balik lagi untuk kebun Ramadan. Ada sekitar 40 video random dan juga postingan-postingan lucu gitu ya, semoga yang kita bakal lihat bareng-bareng. So, tanpa banyak basa-basi, let's go. Kita bakal sama-sama lihat apa nih? Bob Blonde baru datang kah? Oh enggak, udah lama anjir. Why is Maghrib taking so long? Men, semakin dewasa lu bakal ngerasa kalau misalnya waktu tuh semakin cepet dah, sumpah. Mungkin lu ngerasa lama banget karena hidup lu boring anjir. Nih no hard feelings gitu ya, tapi buat gue pribadi justru waktu ngerasa cepet banget coy. Tiba-tiba udah siang, tiba-tiba udah sore, tiba-tiba udah maghrib. Kalau gue sih kayak gitu ya ngerasanya ya. Justru kalau misalkan lu masih ya muda belia, nggak tahu mau ngelakuin apa-apa, mungkin bakal kerasa lama waktunya, tapi gue pribadi justru bakal ngerasanya cepet banget loh. Om turut berduka Mas Odi, iya temennya ini ya Bang Manca ya. Dulu tidak begini ya, gue juga ngerasa dulu tuh waktu cepet lama banget coy. SD, SMP tuh, SMA gue ngerasa lama banget. Sekarang tuh gue ngerasa cepet banget semenjak gue kerja sih. Jadi tuh waktu ngerasa cepet banget. Mungkin karena gue udah tahu gitu ya mau harus ngerjain apa. Terus kayak pengen banget punya waktu luang, tapi selalu aja tidak bisa karena waktunya tuh udah kepake gitu. Tiba-tiba udah maghrib ya, tiba-tiba udah malam aja, gila. Ini repetitif banget ya. Kalau gue pribadi nih, kalau nggak puasa pagi jogging, pagi buat video dulu jogging. Terus habis itu, kalau misalkan bisa tidur sedikit. Live streaming sampai sore langsung jalan-jalan sama bocil sama ibu negara. Family time lah ya. Maghribnya gue makan, kerja, live streaming lagi. Udah gitu terus gue. Tot. Tiba-tiba puasa aja, buset. Puasa gak tau beda jauh polanya. Live streaming, sahur live streaming, ngedit dikit, tidur, bangun, langsung buat video satu, live streaming, tiba-tiba udah sore, maghrib, sholat, sunnah ya, kerja, udah tidur lagi gitu terus. Video nggak lihat gerhana kemarin Bang Ray? Enggak, gue nggak lihat, nggak terlalu peduli gue.
Kalau nggak ngapa-ngapain emang keras lama banget, makanya nyari kesibukan. Ya betul. Apa gara-gara MBG? Mungkin. Om Rashid. Arabs and Persian now. Damn you fire worshipper, damn you lizard eaters, Arab and Persian then. Would you like to join me and your awesome scary animal to invade Europe and destroy Western civilization? Of course my friend Shah. Oh dulu begitu ya. Oh iya betul. Sekarang Yunani OTW itu ke Iran tuh lebih lucu lagi man nanti man. History repeat itself. Kurmanya jangan diendapin, lebih sari yang gaya karena akan menjadi khamar. Emang iya, buka puasa pakai kurma 3 biji sunnah. Rendam air dulu 3 hari. Buka puasa paling enak pakai kurma 3 biji. Rendam dulu pakai air 3 hari. Murtad aja lu. Ini ilmu yang baru loh buat gue loh. Gara-gara ngelihat meme men. Kurma direndam jadi khamar men. What the hell? Jadi mabok kita, gokil. Lah Bang Noba, Om Rashid. Apa nih? Oi, komiknya Om Juki. Jual apa nih bu? Jual kolak, cendol, gorengan. Kalau sebelah jual apa? Jual martabak. Oh my god. Gue sekarang ada dalam waktu dimana Om Juki sudah terang-terangan gitu ya membela hak-hak dan menjadi oposisi. Anjay. Sebenarnya nggak bisa dibilang oposisi juga ya, membela bagaimana duit pajak kita dipergunakan dengan baik gitu ya. Sedih juga dibilang oposisi. Dan biasanya yang jadi oposisi selalu aja mementingkan kebutuhan masyarakat gitu. I don't know. Kan dibilang oposisi ya? Nah, sahur fans King MU. Sahur Man United. Ini hoax nih. Oke, sahurnya King MU itu harusnya jelas. Masih dalam gua gitu. Ya, nggak ada ini teknologi pengeras suara nih, nggak ada. No, soalnya di Soundbird apa urusan? Yang mana yang ini? Nanti nih. Cumalaka, ini Boom, ini Genshin, ini Miguel O'Hara. Let's go. Apa nih? Cube. Astagfirullahaladzim. Ada 3 tipe orang saat berpuasa: pacaran tapi puasa, sakit mencoba puasa, nggak sahur tapi. Bawah kiri paling ngeri sih ya. Meskipun ada anjuran kalau misalnya sakit pak gugur kewajiban gitu ya, tapi atas dan bawah kanan ini kayaknya sering kita lihat gitu loh di negara tercinta ini man. Tag temen lu yang kayak jangan itu aibnya ya, jangan kasihan. Akhirnya mau kurma doang pas sahur deh, mabok. Oh, nih. CB. Oh, let's go CB. TikTok Core 60 sahur mentality. Astagfirullahaladzim ya Allah, bisa gak sih? Gak ngerusak speaker. Oh my god. Kok gitu sih? Teman-temannya Borderlente. Borderlente anjay. Men, Pikachu digigit, dijilat. Masih raw. Disclaimer, ini ajaran Sufisme Rumi. Jadi jangan langsung telan mentah-mentah pernyataannya. Apa nih? Mortal Kombat lu kesepian dan gak ada yang ngerti lu. Oke, dari Aziz Sufism. Oke. Ketika keinget kutipan ini, jangan merasa kesepian, seluruh alam semesta ada di dalam diri. Subhanallah. Ya. Dalam sel kita ada nukleus. Dalam nukleus kita ada atom ya. Ada zat-zat kecil yang bisa membangun sel organik yang seperti ini, gila. Maha besar Allah dengan segala kesempurnaannya. Mantap apa nih? Watch forever. Ketika pesinden bangunin sahur, interesting. Pesinden bangunin sahur, gokil. Cultural infusion, asik. Men, gue amazed loh, ini mah bakat coy. Pertemukan dia sama Eminem please. Gue pengen dia langsung toe-to-toan ya. Rap battle, Rashid Isir apa nih?
Arabs playing a scary escape room. Oke, biar gue tebak bawa AK-47. Where? Oh, awalnya doang berani. Lucu ya orang-orang pakai sorban lagi. Gamis putih gitu. Lucu ya takutnya. Brewokan gitu, takut lari-lari. Ada tuh temen gue tuh yang mukanya kayak Arab, namanya Fajar. Waktu futsal soalnya diomongin, soalnya larinya kayak bencong. Jar, malu lu sama muka, Jar. Sahur bang, thank you Jubah Omre. Nih Masyir 31. Israel berperang demi kesucian kaum Sunni. What the frick? What is that doesn't mean, bro? Iran mempersenjatai dirinya dengan senjata nuklir untuk menghancurkan tempat suci Muslim Sunni. What? Bangunlah kaum Sunni, persenjataannya memilih referensi keagamaan sama 1400 tahun. Tujuannya adalah Mekah dan tidak ada. Lo duluan yang nyerang! Man, freak Sunni Syiah gitu ya. Kita kalau misalnya timeline siapa dulu yang nyerang tuh udah jelas gitu ya. Kita harusnya bisa tahu siapa villain yang sebenarnya gitu loh. Ngapain ngomongin Sunni Syiah, kentut lah. Ngomongin soal agama-agama tetap aja lu kan yang nyerang duluan, yang genocide Palestina, anjir lah. Salah banget gua. Ada yang memperdebatkan ini, lu udah masuk jebakan Mossad coy. Di Indonesia udah ada nih, gue yakin agen-agen negara lagi, orang-orang sana. Nah, Masyura 31 apa nih? Give me my body back. Lol, no, cry about it. Oke, bismillah, by power of Allah be gone war syaitan. No! Oh. Siapa sih namanya dia? Ini yang ada di Chainsaw Man itu kan yang ceweknya ya? Siapa, Lisa ya? Oh, Asa bang. Oh, Asa. Oh. Yang nyanyi ini apa namanya, Bunny Girl. Itu Kasaki bang, ya Allah. Yoru. Panggil aja Yus. Subhanallah. Ih, ini nih. Perlu banget mendengar ceramah dari Ustadz Adi Hidayat. Jadi kalau ada, bukan kita ya, ada orang puasa, malamnya nggak sholat, puasanya sah. Dia nggak sholat tarawih, dia tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Apa dalilnya? Al-Baqarah ayat 187. Tuh kan, ini loh yang gue seneng banget dari Ustadz Adi Hidayat. Apal ya semua ayat gitu. Lu bayangin lu nanya apa sama Ustadz Adi Hidayat langsung dijawab sama ayat gitu. Gak selesai sampai ayat, bahkan apal juga hadis gitu. Subhanallah, men, otaknya seencer apa Ustadz Adi Hidayat. Coba. Sorry buat motong. Ayatnya. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Apal juga gitu, men, surat dalam bahasa Arabnya gitu. Subhanallah, Ustadz Adi Hidayat. Ya halalakum layatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum falana bashiruhunna, itu kan? Kemudian wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil. Sumpah amalannya orang tua Ustadz Adi Hidayat apa ya? Bisa sekeren ini gitu loh amalannya. Aswadi minal fajr. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa itu sampai Anda mengerjakan ibadah yang ada di malam harinya. Gitu. Kan puasa sampai maghrib kan? Betul. Ya, awas jangan terlampau soleh ya, karena ada yang memahami ayat ini sampai isya. Bukan, puasanya sampai maghrib, ba'da isyanya amalan sholat malam. I see. Oke. Siapa di sini yang sampai sekarang masih belum bolong taruhnya guys? Coba di tengah. Keren banget lo semua coy, keren banget, gokil lah. Lo gimana Bang Ray? Next. Jurus Reaper apa nih? Tidak baca WA karena sibuk batalkan puasa. WA aku nggak dibaca. Puasa enggak? Mukanya kayak menyembunyikan sesuatu ya. Puasa enggak. Oh, sakit gigi. Lah puasa enggak kok diem aja? Puasa. Jadi smoker anjir di One Piece. Nggak boleh pamer ibadah bang. Kalau misalkan tujuannya untuk menjadi contoh yang baik, nggak apa-apa.
Ya, semoga bukan bagian dari ria, betul. Kalau misalnya untuk menjadi motivasi orang-orang biar lebih maksimal lagi ibadahnya nggak apa-apa, kasih tahu aja. Insya Allah Bang Ray sampai sekarang masih belum bolong. Wow, keren banget. Tergantung niat ya guys, tergantung intensinya. Semoga kita tidak dalam kesombongan gitu. Om Imsak, yoi, udah siap. WCN forever apa nih? Reaksi orang tua lu ketika main petasan. Ini bukan udah gue lihat ya? Ini udah gue lihat coy. Thank you WCN. CB, what's this CB? Buka puasa, killernya bejir game Roblox, Violent District, Dead by Daylight, knock off apa nih? Dikasih free win Oke, dikasih free win sama killer soalnya dia mau azan dulu. sama killer. Soalnya dia mau azan dulu. Oke. Wait. Jadi ceritanya lagi main game horror Roblox ya. Tapi killernya malahan ngasih waktu lu untuk sholat subuh dulu. Subhanallah. Mana yang bilang Roblox game anak-anak? Benar. Ibadah itu kewajiban, bukan terinspirasi oleh orang lain. Pemahaman lu salah bang. Astagfirullahaladzim. Terus waktu itu buat apa ketika ada penceramah ngasih tahu gitu amalan ibadahnya. Kita semua tahu kalau misalnya ibadah itu kewajiban, tapi kan kita juga tahu fakta kalau misalnya nggak semua orang itu mengerti kewajiban dari beribadah. Apalagi di negara kita yang Islamnya KTP. Alhamdulillah kalau misalnya lu itu ibadahnya lancar ya. Tapi buat apa coba musuhin orang yang berniat untuk menginspirasi hal yang baik gitu loh. Coba gue kasih tahu. Kalau mau debat ayo sama gue debat sekarang yuk. Lu kalau mau ke Discord gue ayo ngomongin soal ibadah hal yang baik gitu. Menurut gue ini nggak terlalu penting. Apalagi lu ngerasa paling bener gitu loh. Namanya juga manusia om, iya kan. Nggak salah juga kita ngingetin hal yang baik dengan menginspirasikan hal yang baik gitu loh. Kita kan tahu kenyataannya. Kita pun punya sedikit tanggungan kan untuk ngasih tahu orang untuk beribadah. Ngegugurin aja dengan cara nginspirasin nggak masalah. Lu tau nggak sih? Kalau kita ibadah karena ikut-ikutan atau terinspirasi, amal pahalanya nggak ada. Niat ibadah karena Allah, bukan ikut-ikutan. Lu tuh hidayah nggak sih bro? Tetap ada jir. Apa sih lu? Siapa? Lu dari mana bilang kayak kalau misalnya kita ibadah ikut-ikutan malah pahalanya nggak ada? Tuh dari siapa? Siapa ini loh? Ustadz lu tuh siapa kayak gitu ngomongnya? Kenapa ibadah untuk yang Islam kesannya kayak maksa, bukan mengajak? Karena kita emang diwajibkan untuk melakukan hal yang seperti itu, emang tugas kita soalnya. Coba. Gue pengen tahu dong. Orang sumpah nih ya, no hard feelings loh, tapi justru cara lu ngasih tahu ini ngebuat orang-orang jadi takut untuk kita sharing gitu ya soal beribadah dan segala macem, menyalah-nyalain orang. Jujur bahwa jariah nggak sih kalau jadi inspirasi ada. Yeah. Yang hangus kalau misalkan pahalanya dibuat untuk ibadahnya dibuat untuk pamer, betul. Awas salah kaprah lu. Kan ada istilah ria juga. Maksud lu ria kali. Kalau ria iya. Cakupannya luas, kerjaan satu-satu, banyak manfaatnya, bukan berarti sekedar ritual doang. Yes. That's right. Dan ibadah tuh luas banget ya ininya, konteksnya tuh. Hidayah itu majalah azab, anjir lucu juga. Dengan sama halnya seperti makan dan minum, itu kewajiban manusia hidup. Kalau kita makan minum aja karena melihat orang, ya lama-lama jadi rusak dan tidak paham mana yang kewajiban, mana yang tidak. Jadi sandingin sama makanan minum ya.
Masanya gini bang, itu kan kita ngomongin lagi agama nih ya. Agama itu landasannya kan keyakinan, iya gak sih? Dan agama itu nggak cuma agama lu doang gitu loh. Agama itu bisa dari agama-agama yang lain. Makanan minum, meskipun memang gitu ya, menurut pemahaman lu itu juga kewajiban, ya. Tapi kewajiban biologis dan juga spiritual beda, coy. Untuk bisa meyakinkan orang kalau misalkan kewajiban agama lu itu kewajiban, ya, butuh iman yang kuat dulu. Beda sama makanan minum. Nggak harus dikasih teori gitu loh. Makanan minum orang kagak ngelakuin itu bakal mati. Iya kita semua tahu anjir. Tapi dengan logika yang sama gitu ya, orang pun langsung bisa ngebales argumen lu dengan bilang tapi kewajiban tapi kalau misalkan sholat enggak ah, gue nggak ngelakuin sholat nggak mati gue, kayak gitu. Butuh ada yang bisa menegakkan keimanannya dulu, coy. Ya udah, kalau misalkan lu ngerasa gua salah ya udah, gua minta maaf gitu ya. Terima kasih banyak sudah ngasih tahu, daripada kita berdebat hal-hal yang kusir ini. Ya, Anda yang paling benar lah pokoknya. Kayak gitu. Itu ibarat perumpamaan banyak orang yang tidak tahu kewajiban makan minum. Hasilnya jadi orang sakit. Lu mau pakai perumpamaan, tetap aja orang bakal menimpanya dengan kenyataan karena itu bisa dibandingin. Itu bisa dibandingin. Makan minum sama sholat sama kewajiban tuh bisa dibandingin. Dan orang yang cenderung skeptikal pasti bakal coba untuk nggak ngerasa kalau misalkan ibadahnya itu kewajiban. Wah, masih dong. Dia masih, aduh, ini orang masih ngerasa dia yang paling benar. Ya udah deh. Ya, gua salah ya. Gua nonton Agnes Monica dulu dah kok kayak gitu. Dari channel YouTube lo. Ada gak? Susah. Ya kita yang salah guys, kita yang salah. Gue yang salah dah kok kayak gitu. Ya. Mungkin betul. Mungkin gue kurang banyak dengerin lagu Agnes Monica-nya. Ya. Padahal gue kagak ada intensi buat ini loh, buat ngelakuin hal yang buruk loh, sumpil. Pada awalnya gue cuma nanya doang di sini siapa yang sholat tarawihnya masih full, subhanallah keren banget lo semua. Itu kan gak ada anjir, gak ada. Aduh ya Allah, kagak ada niatan jelek untuk ngebuat orang tuh ngerasa kayak apaan sih lu ngebanding-bandingin gitu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Gue cuma pengen kita sama-sama berkompetisi dalam kebaikan, men. Tiba-tiba ada yang bilang, oh nggak boleh gitu bang lu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Baru aja, astagfirullahaladzim, ya Allah. Kayak gitu diperdebatin ya, astagfirullahaladzim. Susah ya, beban moralnya jadi orang yang ditonton di Indonesia harus spek malaikat, harus semuanya tahu. Padahal channelnya sendiri ngupload ini Agnes Monica nyanyi. Kirain gue nguploadnya ceramah-ceramah gitu loh. Tapi dia juga punya celah buat dikomentarin ya udah. Kalau ada yang keberatan ya we all know lah ya. Om Facebookmu mana om? Banyak Facebook gue ada 2 sekarang. Kayaknya terlalu keras, jadi kalau ngajar jadi harus keras, mikirnya gitu. Enggak, gue nggak ada niatan buat ngerasin bukan bercanda sih ya, seru-seruan kita tadi sih. Cuman ada yang ngerasin dan gue ngerasa gue punya kewajiban untuk ngasih tahu juga gitu, karena dalam pemikiran gue justru kita belum dalam kebaikan gitu ya.
dan juga ngasih tau orang tentang kewajiban nggak salah gitu loh. Tapi ada entitas yang mikir kayak nggak perlu kayak gitu. Kewajiban itu nggak perlu dijadiin inspirasi. Lu harus ngelakuin itu titik. Nggak ada, itu salah pemikiran lu. Nggak ada pahala lu nanti kayak gitu. What the What is wrong with you, bro? Ini langsung gue kasih tahu gitu. Takutnya dia stuck di situ mulu, men. Sedih loh, sumpah. Kenapa kalau ceramah, bro? Kagak, lucu aja. Enggak ada kaitannya sama sekali, enggak ada. Apa nih? Masih 31. Enggak, soalnya ya maha benar dia lah. Astagfirullahaladzim. Bro bertanya pertanyaan yang terlalu bahaya apa nih? Penonton domestik Nakanojo ketika ikut pengajian. Gue paling demen dah kalau misalkan dia join Discord gue, kita debat bareng-bareng tuh biar sengaja nggak ada jeda buat nyari tahu dulu di internet gitu. Kita bisa langsung ngobrol satu sama lain. Padahal aman, pahala hak prerogatif Allah. Iya coy. Pertanyaan yang agak lain apa nih? Tadi ini dikasih pertanyaan yang agak lain. Coba lu dengarkan baik-baik pertanyaannya. mukanya sampai bingung gitu. Apabila ayah kita nikah dengan janda dan janda terus punya anak, maka bolehkah kita menikahi anak si janda? Boleh. Men, aduh, lu terlalu anime plotnya. Kok gue mendengar suara blur cap ya? Kalau mau bareng nikahnya bareng. Ya, bapak antum nikahi janda, antum nikahi anaknya barengan. Silakan, tidak masalah, boleh. Dude, kok bisa ada yang nanyain pertanyaan? Tapi dijawabnya dengan ini loh, dengan tanpa keraguan loh. Pak Ustadz lah, ngeri banget. Plot hentong, iya anjir. Ya, pemuka agama kalau misalnya ngelakuin itu langsung digoreng tuh pas itu. Nah, CB. Nah, ya kan. Oh ya ampun, kangen banget gue. Astagfirullahaladzim, serem banget ya Allah. Kaget gue. Astagfirullahaladzim. Weh, sumpah gak ada yang lebih horor dibandingin ngelihat orang gol geol anjir waktu sholat pakai mukena. Sumpah dah, gue gak akan ngerasa takut kalau misalnya ngelihat video-video penampakan. Tapi kalau misalnya ngelihat video orang-orang yang sholat kayak gitu, sumpah serem banget. Entah kenapa. Terus banyak yang ngehororin lagi, kesel banget gue, sumpah dah. Mukena terbang. Saya jawab pakai fikih. Penanya jawab, nanya pakai fantasi ya. Keren. Generasi di sini, let's go. Sekarang udah hari keberapa sih? Itu contoh sakit rohani. Nggak ada takut-takutnya bertanya sama pemuka agama hal-hal nggak jelas seperti itu. Akal sehatnya udah rusak. Yaudah bang, bubar bang. Subhanallah. Berarti bentar lagi kita ini guys bisa ngelihat apa namanya prank witir guys. Hari ke-15 OTW ke masjid. Salat sunnah. Iya bang, iya dah. Iya bang, iya. Li yang paling bersih deh. Mantap. Dalam Islam, duduk di lantai merupakan salah satu bentuk pengamalan sunnah kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang menekankan kesadaran kerendahan hati dan menjauhi kesombongan. Kebiasaan ini mencangkup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, termasuk makan, beristirahat, dan menghadiri majelis ilmu. Gue yang contohkan sunnah Nabi di depan. Pakai klipnya Arab. Men, ternyata selama ini Arab mengamalkan sunnah loh. Gokil banget. Lanjut aja nih, Rashid Isra nih. Nggak salah sih, I love dates, me too. Hah? Emang bentar, apa kaitannya kurma sama dates? Guys, ada yang bisa jelasin nggak? Gue terlalu tua nih buat tahu nih. Cek far offset no kunut nih. Dates kurma.
Bahasa Inggris. Oh kurma bahasa Inggrisnya dates. Sumpah gue baru tahu loh. Iya, gue sampai sekarang masih nggak tahu ya bahasa Inggrisnya kurma ya. Astagfirullahaladzim. Oh, 30 tahun baru tahu. Palem mah pohon palem gak sih? Bahasa Arab kurma kan tamar. Diserap ke bahasa Inggris. Oh, sumpah gue baru tahu loh. Palem mah sawit. Iya betul, that's betul. Nih, Master 31. Lanjut apa? Universitas di Cina buka mata kuliah Genshin Impact untuk mahasiswa baru. Kelasnya bakal ngajarin tentang sejarah SNES-nya ya, dan ideologi tiap negara di Taiwan. Tujuannya untuk ngarahin minat main game ke teori politik nyata. Makasih udah nonton. Lulus jadi apaan Bang Ray? Lulus jadi Om Suli ya. Keren. Gue lah jadi dosen. Jangan anjir, gue gak terlalu capable. Om World of Tevia tuh. Nah, nih, jika internet tiba-tiba mati di mana-mana. The internet suddenly goes down everywhere. Listen carefully. Okay. No social media, no news, no GPS, no banks. When that happens, no Ombre, no WKWK, no ranking lagu, no gameplay pertama kali bermain. Goodbye everybody. Semoga suatu saat nanti kita dipertemukan dengan keadaan yang lebih baik. Skenario yang paling baik adalah ketika kita semua dipersatukan di Telaga Al-Kausar. Ya meskipun gue sendiri pesimis gitu ya, tapi berharap juga gak apa-apa sih. Beda video ngopi hari ini asik nih bahasannya nih. Kita ngomongin soal pertikaian Iran, kelanjutan pertikaian Iran sama Israel US gitu ya. Gua memperdalam salah satu bahasan yang tak kenapa ada orang yang nyautin ini sama hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Gara-gara ada keterangan dari pejabat militer Israel yang bilang bakal ngedeploy 70.000 pasukan cadangannya gitu. Penasaran tuh, gue baru tahu anjir hadis ada yang bilang secara pasti angkanya. Keren banget itu. Penasaran banget. Terus ya udah nanti lu lihat aja dia sore hari. Yoi betul. Keren. Itu keren banget. Lanjut. Meskipun akhirnya gue cuma baca artikel doang gitu, tapi wah gila. Membuka wawasan. Wawasanku luas banget, apalagi kalau terbitnya sebelah barat apa nih. POV, you logging at World War 3 memes and the sun suddenly shines at 2 AM. Nggak jauh guys. Jauh. Yeah. Jauh. Sebelum, kalau misalnya dalam timeline hari kiamat Islam gitu ya, sebelum matahari terbit dari barat itu harusnya muncul Imam Mahdi dulu, Dajjal dulu, habis itu terus Nabi Isa, Yajuj dan Majuj, terus habis itu masa kedamaian Nabi Isa, terus habis itu langsung angin Durhan ya kalau nggak salah ya namanya, angin yang meniupkan orang-orang yang beriman, baru tuh. Nah dari situ tuh baru tuh lebih ngeri lagi tuh. Oh Bukhon ya, sorry. Dari situ lebih ngeri lagi, matahari terbit dari sebelah barat, binatang melata muncul dari dalam tanah, terus abis itu api ya, yang akhirnya mengumpulkan ke suatu tempat, baru ada sangkakala. Oh Dukhon mah kabut asap Bang Re, oh ya sih. Bang, share meme-nya harus buatan sendiri. Oh, share meme random juga nggak apa-apa, asalkan lu langsung ngasih tahu ini ya. Sumbernya di mana? Duhan, aduh Bang, sorry. Ya udah, santai. Yang ngasih tahu Imam Mahdi muncul siapa ya? Gua nggak terlalu memperdalam hadis ataupun ayat tentang Imam Mahdi gitu ya. Cuma yang jelas kita bakal tahu nanti Imam Mahdinya siapa. Pokoknya dia yang akan mempersatukan ya seluruh umat Muslim dan memberlakukan sistem yang seadil-adilnya katanya gitu. Dan fun fact aja, Imam Mahdi itu selalu menjadi bukan propaganda jatuhnya, selalu jadi alat politik negara-negara di Jazirah Arab. Setiap kali ada pertikaian, gak cuma sekarang nih, ya kan? Sekarang kan, Imam Mahdi ini nanti datang dari sana. Dari zaman Abbasiyah pun, ya, itu mereka sering ngelakuin itu. Cuman ya belum muncul
Gua nggak tahu sekarang kayak gimana gitu. Timeline paling deket ya itu harusnya tuh Imam Mahdi, harusnya timeline paling deket. Kalau misalnya kita ngelihat dari ini ya, apa namanya? Kalau misalkan apa namanya ngomongin soal kiamat. Jadi ingat acara Khazanah Trans 7 tiap bahas sih sudah aja selalu ngambil dari Lord of the Ring ya Frodo aja jadi binatang melatanya lucu banget. Sebelum Dajjal, sebelum Dajjal. Imam Mahdi itu harusnya sebelum Dajjal. Ini nggak ada apa-apanya anjir. Fitnah Dajjal tuh lebih ngeri lagi men. Tapi mungkin orang-orang udah pada ngeliat gitu, mungkin oh ini alasannya kenapa Nabi Muhammad kagak ditampilin mukanya karena AI sekarang udah bisa ngereplika siapapun gitu ya. Nggak ada yang cuy. Sebenarnya gue expect sih sejak adanya software DeepSeek ya kalau nggak salah, Deepface kayak gitu, gue yakin pasti bakal se-advance ini pada akhirnya orang tuh bisa real time tiba-tiba berubah jadi siapa gitu ya. Lu nggak perlu punya mukjizat, lu bisa tiba-tiba berubah jadi siapa terus habis itu bilang hoax. Om Ray, udah tahu info meninggalnya Mas Odi? Iya, gua ngelihat dari tweetnya Manca langsung. Kalau angin dukhon itu mentaikan semua muslim orang yang memiliki imam meskipun kecil, berarti waktu final battle umat muslim yang mana dong? Enggak, jadi final battle angin dukhon itu setelah final battle setahu gua. Ya. Pokoknya yang ngebuat orang-orang di dunia itu ngerasa celaka adalah ketika mereka tidak dipilih untuk mati ketika angin itu muncul. Soalnya setelah peristiwa itu lebih ngeri lagi. Yang dilawan bukan main villain kayak Yajuj Majuj Dajjal, bukan. Itu langsung semua bencana gitu ya yang emang tidak terpikirkan bisa terjadi gitu loh. Om, kalau gabut di waktu senggang coba main game Windows jadul versi peak ini deh, sekalian nostalgia juga. Apaan tuh? Jorah Simpson harusnya yang dilawan bencana alam. Iya men, enggak coy, bencana alam kan termasuk ini Kiamatsu Guru enggak sih? Itu kalau hari akhir udah bukan bencana alam lagi tuh. Itu benar-benar bencana yang kita tidak terpikirkan sama sekali gitu kan. Oh ini mini swiper plus downloadable game for Windows Mac. Oh gunung terbang masuknya bencana alam gak ya? Bencana alam plus host phishing bang. Oh iya betul. Gue nonton Safarex yang di channelnya Om Raymond, katanya pas transisi menuju muncul Dajjal, posisi itu Jazirah Arab seketika lagi damai. Yang dimaksud Pax Judaika kah? Itu gue nggak tahu Pax Judaika apa. Lu mungkin lebih tahu dibanding gue Meraki. Tapi setahu gue munculnya Imam Mahdi itu adalah tanda akhirnya Muslim itu ngerasa dunia itu udah adil. Ya, kebijakan yang nyangkut soal Muslim tuh bener-bener semuanya udah satu gitu. Soalnya gimana ya? Kita sudah tahu kalau misalnya dia itu adalah perwakilan gitu. Imam Mahdi itu. Permasalahannya bagaimana kita nanti bakal diperlihatkan orang seperti apa Imam Mahdi itu. Ya. Gue selalu diskusi serius ngomongin soal khilafah gitu ya sama ibu negara. Kan masih ada aja kan beberapa orang-orang yang menganggap kalau misalkan yang paling adil itu sistem pemerintahan kekhalifahan gitu. Khilafah atau khalifahan gitu, gue lupa dah, pokoknya itulah yang jelas. Terus gue pasti beropini bilang kayak oke, siapa yang akan jadi pemimpinnya kalau misalnya itu ditegakkan? Anies. Sulit gitu. Bahkan pemimpin-pemimpin beragama kita aja stand-nya ya Indonesia dulu stand-nya itu bener-bener abu banget ya. Talk about MUI ya, organisasi masyarakat yang besar itu tiba-tiba oke, kita tambang ikut dan segala macam. Oke, board office nggak apa-apa lah, masuk aja gitu.
pada akhirnya orang pasti bakal ngeliat ketidaksempurnaan. Makanya gue bilang kayak itu khalifahan bakalan bisa ditegakkan lagi bahkan di negara kita kalau misalkan Imam Mahdi muncul, gue bilang kayak gitu. Soalnya satu-satunya entitas yang mungkin aja bisa benar-benar mengiyakan semua orang-orang dengan segala macam statusnya dia, karena emang dalam hadis dan juga surat nama dia muncul gitu loh dalam keagamaan. Jadi yang benar-benar benar bang, semua yang di dunia abu-abu. Iya, betul. Makanya mungkin akan terlihat ada pengecualian kalau misalkan ada sosok yang memang sudah ditentukan kehadirannya gitu loh. Even Mus a nice too far, iya kan? Udah saatnya ini gak sih Mekah sama Madinah itu jadi kayak Vatikan menurut gue. Bagus tuh ada diskursus di Twitter tuh. Kenapa nggak Mekah sama Madinah dijadikan satu negara baru kayak Vatikan? Jadi bisa terlepas dari segala macam intrik politik dari Arab Saudi. Dan Arab Saudi kayaknya terlalu sering digendong sama ini deh, tempat suci itu deh. Saya lu bayangin anjir, Pope ya, itu bahkan ini gue ngeliat beritanya dari BRICS kalau nggak salah. Ini loh, apa namanya, mengutuk serangan Israel US ke Iran loh anjir. Pope itu dari server sebelah men, dari pemimpin Vatikan. Ngerti anjir yang salah siapa? Bukan masalah keagamaan, itu kan humanity ya, siapa yang nyerang duluan. Tapi coba lu bandingin sama negara-negara teluk yang lain. Mereka malah justru bilang kayak, men, Iran keterlaluan banget lo. Padahal Iran pun cuma ngebela diri anjir. Popenya mah orang Amerika lagi ya kayak. Yang ke Vatikan mah kayaknya harusnya Madinah doang bang. Soalnya dulu pas zaman Nabi dan Khulafaur Rasyidin, oh I see, interesting tuh. Vatikan tuh beruntung karena Benito Mussolini setuju mendirikan Vatikan yang merdeka. Ada sejarahnya juga ya. Lu yang lebih tahu lah, jelas. Gue cuma sekedar ngasih opini doang. Ya. Yeah. Ironis anjir, sumpah dah. Tiap kali ada berita-berita soal peperangan gitu ya di daerah sana, entah kenapa justru pemuka-pemuka agama sebelah lebih jernih dalam melihatnya gitu loh. Ya tetap ada oknum-oknumnya juga, ya nggak sih? Cuman ya kalau misalnya kita lihat gitu, kan kiblat kita pasti ke orang-orang Saudi tuh. Sementara kiblatnya yang Kristen Katolik itu kan ke sana ya. Kerasa banget perbedaan ininya anjir. Sentimentalnya. Sedih banget makanya. Dulu sebelum bentukan Arab Saudi generasi modern, Mekah Madinah udah jadi wilayah khusus namanya Hijaz. Pemimpinnya Syarif Hussein. Oh, I see. Gak betul itu Iran ngancam banyak kepentingan US dan Israel, dan Iran pun ideologinya Islam bertentangan dengan US dan Israel. Jadi ya mau diganti rezimnya jadi yang lama, ada itu bendera singa Persia. Tapi bukan berarti negara lain boleh menginterferensi secara langsung anjir. Ya, bukan berarti tiba-tiba negara berdaulat boleh nyerang dan juga ngebunuh pemimpin yang ada di negara lain. Kalau misalkan itu dibiarkan begitu aja, Prabowo pun bisa gitu kena kayak gitu coy. Gak ada yang aman berarti. Buat apa kata berdaulat dalam sebuah negara kalau kayak gitu? Bahaya banget men. Om Crow, thank you banget, membernya welcome. Member lagi. Rated, welcome. Iya, Venezuela tiba-tiba hilang presidennya, ngeri gak sih tuh? Sumpah. Itu kan sebelum hilang kan Venezuela kan aktif banget tuh buat ngantagonisin US. Biar domong. Ya semoga kita semua masih bisa hidup sejahtera ya Om Crow. Aku tidak sabar untuk bertemu denganmu lagi.
Lu bayangin, lu baru nonton VTuber tiba-tiba ngelihat Tokai Teo nyanyi. Hasan, thank you member man. Jangan sampai kalian saling membenci. Kalau sempat marahan baik. Gila, sumpah penasaran gue gimana cara buatnya ya. Lucu banget sekarang. Kalau misalnya pada akhir trail kocak itu rilis, ya mungkin meme-nya bakal kebanyakan meme yang 50% ya generate dari artificial intelligence anjir. Tapi banyak yang lucu dari situ juga. At least boundariesnya adalah kita tidak boleh menggunakan ilustrasi dari orang-orang. Soalnya kan tanpa izin ya tidak boleh gitu ya. Tapi kaum pejabat mah. Ada 31 mana? Pahlawan Islam yang utama, host Cokro Aminoto, 10 Ramadhan. Masih Ramadhan coy. Tempo dulu banget. Keren. Bang, kenapa ya padahal JUS itu termasuk minoritas di barat? Kenapa dia punya akses pengaruh ke negara sebesar US dan kawan-kawan? Karena mereka pintar dalam menguasai lini-lini dari jabatan-jabatan yang ada di sana. Istilahnya sama kayak negara nih, punya diaspora, punya orang-orang yang kerja di luar negeri, dan mereka itu ya menduduki jabatan-jabatan penting. Kalau misalkan lu udah punya banyak banget diaspora yang kayak gitu, lu pengen ngebuat orang itu langsung keluar negeri jadi apapun bisa gitu loh. Nah itu yang emang dilakuin sama mereka dalam beberapa ratus tahun yang lalu sampai sekarang gitu loh. Udah ratusan tahun kan ya sekarang ya? Dari 45 gak sih mereka tuh? Isu real kah bang? Semenjak presiden tentang mereka semua hal yang gak masuk akal jadi kayak masuk akal. Iya. Makanya menurut gue, nih gue bukan orang yang ngambil PDP ya. Apa nih? Dika Sudarman. Orang ini background pendidikannya nggak main-main bos. Mapres UI 2014, S2 di Harvard. Oh, apa nih? Tapi ternyata kelakuannya, aduh. Jadi dia tuh bikin edutrip, namanya Sejuta Cita Future Leaders. Programnya ya mentorship, jalan-jalan ke kampus top luar negeri. Nah beberapa hari ini peserta-peserta SFL pada speak up. Katanya Andika Sudarman make powernya untuk ngelecehin peserta-peserta perempuan. Ada yang terpaksa ngobrol berdua di kamar hotel, ada yang dipegang-pegang pahanya. Dan lu mesti tahu korbannya tuh ada yang masih anak SMP loh. Di sini gue sebenarnya mau sekalian minta maaf karena tahun lalu gue pernah nge-endorse program ini. Gue minta maaf kalau ada yang ikut itu karena konten gue. Gue baru tahu kejadian ini tuh kemarin lihat postingan temen gue, Sadam. Dan gue langsung inget tahun lalu pengalaman kerja sama gue juga agak nggak enak. Gue bersyukur loh, maksudnya biasanya yang punya kasus kayak gini inisialnya R loh men. Alhamdulillah sekarang inisialnya A. Ya ampun. Akhirnya gak jadi meme lagi anjir inisial nama gue. Gue punya cadangan minyak itu sengaja dikuasai sebelum mereka memutuskan. Yes, we all know that bro. No shit Sherlock. Pada doyan banget ya pakai format .pdf. Fantasi kali, I don't know. Apa nih? Hari ini 3 Maret menandakan hari paling pahit sepanjang sejarah umat Islam, yaitu hari runtuhnya Utsmaniyah 3 Maret 1924 alias 102 Siam. Bagi siapapun yang terbiasa menelaah sejarah umat Islam, dia akan sadar bahwa 3 Maret adalah tanggal yang penting. Kayak runtuhnya Khalifah Utsmaniyah. Dan itu artinya sudah 102 lamanya umat ini tidak benar-benar memiliki leadership terpusat yang menjadi titik konsolidasi kaum muslimin dunia. Ganti nama apa? Hei, gak usah ngeremet lu. Apa yang terjadi pada tubuh jika kamu berlari 5 km setiap hari selama 30 hari? Hari ke-1, tubuh langsung menerima benturan, napas tidak stabil, detak jantung melonjak, otot paha dan betis bekerja keras. Hari ke-3, robekan mikro di otot mulai terasa. Kaki kaku dan berat sejak awal lari. Kelelahan datang lebih cepat dari jarak yang sama. Hari ke-5, suhu tubuh naik lebih cepat. Keringat keluar berlebihan. Masih fokus sama narasinya gue. Tetap berdetak tinggi lebih lama. Nggak gila loh. Ini visual cuman hujan doang bro, gokil. Gue tetap jalan sehat gitu dengan cara mendengarkan narasi yang joggingnisasi banget. Joggingnisasi coba. Ini awalnya video anjir lah parah lagi di kanan. Ini gak sinkron. Enggak dosa, bercanda doang itu. Cuman mungkin orang-orang pada marah jadi ya ada peluang juga berdosa ya. SBJK ada serangan udara
ke Jakarta, apa yang kita lakukan? Waduh, gimana ya, PSBB aja khawatir kalau Jakarta diserang. Please jangan kasih lihat ada orang yang megang basoka, please. Please. Kita kan ada guardian sang penyihir. Anjir, ini lucu banget dan ironis bersamaan, men. Tiba-tiba dari udah kita ngelawak buat meme, astagfirullahaladzim. Semenjadikan itu kah kita? Cebe, what is this Cebe? Let's go Cebe, apa nih? Not Ustad, but aja gak jujur. Iya. Kawan mokel. Coca-Cola. Aduh, Mang Iyar. Aduh, Mang Iyar. Wih. Coca-Cola Fanta ijo tuh. Ngadoakeunnya, aduh. Ketahuan bocil. Dipertanyakan langsung dakwahnya. Nih, Rashid, tips buat yang mau ke Jepang. Aku mau ke Jepang. Apa tipsnya? tempat sholat di Jepang. Ya nih agak susah ya cari tempat sholat yang proper dan mudah diakses di Tokyo. Wah, ini info bagus nih. Harus cek Info sholat. Playspot. Ayo Di Playspot kamu bisa mencari masjid dan toko halal. Cinta Jawa Cafe. Selalu ada aja warteg ya. Bahkan di Jepang sekalipun. Gila, gue pernah sekali di momen gitu ya, gue pergi ke daerah pedalaman bawah Papua, namanya Kepulauan Aru, ada warteg. Lu bayangin, gokil. Kaget gue, ada orang Jawa coy. Sumpah, buat rumah makan kacau. Secara gratis. Kamu juga bisa lihat pelanggan terdekat Adventurer, yang bisa sumpah ada mereka. untuk sholat. Semua booking juga via online. Jadi mudah banget. Di Playspot bisa pesan sampai makan 10 orang. Cukup buka aplikasinya, langsung kelihatan playroom terdekat dari lokasi kita. Tinggal pilih lokasi yang paling nyaman. Kita bisa lihat foto dan detailnya dulu. Pilih waktu, lalu reservasi dan bayar secara online. Oh, bisa gitu. Terima kasih banyak infonya, vokalis Yoasobi. Tapi real itu enak res. Pengen lah gue cobain. Semoga ada rezeki buat ke Jepang. Lanjut apa nih? Masyur 31. ما در حمایت کمینه. از مظلوم نگاه به مذهب طرف مقابل نکردیم. از اول هم نکردیم. ما همون حمایتی را که از برادرانمون در لبنان کردیم از برادرانمون در غزه کردیم بدون هیچ تفاوت. اونا سنی بودن اونا شیعه. مسئله برای ما دفاع از هویت اسلامی است. Sumpah ya, semenjak Doi ini tewas gitu dalam serangan US Israel, di Twitter tuh lagi banyak banget nge-reply-replyin tweet-tweet lama dia yang ternyata tidak sebengis yang dikasih tahu sama Trump aja. Lu pasti nemu lah kalau misalnya lihat Twitter sekali 2 kali. Orang-orang nge-share dia ngejokes ya beberapa tahun yang lalu gitu loh. Banyak banget yang buat kayak what have we done man. Karena ada narasi yang bilang kayak misalkan tuh cewek-cewek Iran di sana udah nggak punya kesempatan lagi buat menempuh pendidikan. Tapi ternyata ada tweetnya dia yang bilang kayak perempuan harus gini harus punya pendidikan yang tinggi. Anjir kok kayak berbeda gitu loh. Sumpah dah. Gue semenjak pertikaian Iran Israel ini jadi mempertanyakan segala macam informasi yang gue terima anjir. Twitter itu dari yang awalnya media sosial yang mungkin ya reliable terhadap informasi secara real time, sekarang udah kayak tempat yang kayak spaghetti dah. Bener-bener kagak jelas banget itu informasi bener atau kagak. Masa itu semua dirusak sama Elon Musk buat fitur monetisasi untuk akun Chainblue. Jadi siapapun itu bisa nyari engagement dari sana. Dan itu ngerusak banget. Sangat amat ngerusak. Dulu mungkin kita tahu gitu ya, ini faktanya apa-apa segala macam. Sekarang tuh kayak udah mana ada AI. Terus abis itu orang-orang pada sok-sokan punya kerabat atau jadi korban gitu loh. Sok-sokan jadi pengamat militer pada aslinya cuman gunners gitu ya.
wah apapun di sana lagi ngeri banget dah. Dan dari situ gue paham kalau misalkan ketika kita menguasai informasi, mungkin kita bisa punya peluang lebih besar untuk memenangkan peperangan apapun itu gitu loh. Karena kalau misalnya pada akhirnya kita yang mengendalikan itu, apapun bisa dilempar ke publik, ngasih tau kalau misalnya ini benar ya, meskipun pada akhirnya faktanya nggak begitu gitu loh. Jadi ngeri banget. Lu tau gak sih, gue jujur ya, itu kaget waktu tahu Khamenei itu meninggal, mati, tewas gitu beberapa hari yang lalu. Kenapa? Soalnya gue kira Khamenei udah mati, anjir. Ingat gak sih lo ada berita katanya Khamenei tewas ketika dia balik diplomasi dari gua nggak tahu Bahrain atau Rusia gitu, naik helikopter di pegunungan, terus habis itu nggak ada tanda-tandanya. Banyak banget yang ngeberitain kalau misalkan dia tewas di situ. Gua kira di situ tewasnya. Udah 1 bulan 2 bulan yang lalu. Makanya gua kaget tiba-tiba tewas lagi. Hah? What the freak? Itu mah Raisi. Enggak, gua inget banget beritanya pun Khamenei yang diberitain tewas di situ. Iya, gua tahu. Supreme leader sama presiden gua tahu beda, di Iran tahu gue. Kok nggak salah ada gitu. Baru di rumahnya di bom agent, satu keluarganya kena semua. Iya, karena basically dia nggak sembunyi kan katanya kan. Kayak hidup dalam chat living gitu. I have no shit, anjir, tuh scared. Mau ngebom aja di rumah, beneran. Beda pengganti Khamenei bernama Mojtaba. Sang anak itu orang yang lihai dalam intelijen dan militer Iran. Dari belakang layar sama ini yang mana anti negosiasi sikapnya. Ngeri lagi. Ya, orang-orang pun jadi pada kaget kan. Ternyata Khamenei itu justru sosok yang ngebuat Iran nggak yang ganas dulu gitu loh. Dan semakin gue ngikutin beritanya, semakin gue tahu ternyata apa yang dilakukan sama Trump ini itu cuman gara-gara dia selalu kena sindir sama orang-orang US gitu ya, atas kebijakan presidennya yang dulu. Bukan Biden, tapi Obama. Obama sempat nyindir Trump katanya, dia nggak bisa ngelakuin itu. Ya. Orang kayak dia nggak mungkin bisa jadi presiden. Terus Obama juga yang buat perjanjian pada akhirnya Iran itu kagak ini kan, ngebuat nuklir. Sebelum pada akhirnya kita ngomongin soal katanya ada negosiasi yang pengen dicapai, terus akhirnya diserang sama Israel beberapa jam kemudian, which is itu 28 Februari. Weh, Kyo, welcome Kyo. Itu lo tau gak sih, perjanjian nuklir antara Iran sama Amerika udah ada sebelumnya. Yang cabut duluan justru Amerika, anjir. Dan itu kan perjanjian dibuat waktu zamannya Obama, dilepas waktu zamannya Trump. Ya, yang kalang kabut Iran. Makanya ada tuh press conference ya dari Menteri Luar Negeri atau apa gitu, gue nggak tahu. Dari Iran sendiri ditanya, kenapa lu nyerang Israel gitu loh? Kenapa lu nggak pengen negosiasi gitu sama Amerika? Ya perwakilan Iran yang bilang, bitch. nggak ngomong kayak gitu ya, dia nggak kayak, bitch, you know we do bro. Why would you ask that bro? We always negotiate. It's your country bitch. Nggak sama Jim. Nggak maksudnya kayak, man, kita dari dulu gitu udah negosiasi. Lu kalau misalnya baca dikit gitu ya artikel, siapa yang pada akhirnya kabur dari negosiasi? Ya negara-negara itu gitu loh. Bahkan orang-orang media pun bisa kena yang kayak gitu loh, informasi yang mungkin difabrikasi ya. Tapi Israel yang gak mau ada perjanjian ibarat nih AS itu gue rasa nih pernah nonton dokumenter Zero Days ada Amerika sama Israel sabotase ini. Ya kita ada peluang juga sih maksudnya sekarang pun ada ya orang-orang Israel di sini gitu. Sekarang kan kita abu banget jadi negara. Awalnya kan kita benar-benar menolak kan diplomasi sama orang-orang itu. Sekarang udah sangat amat berbeda kondisinya.
lu pasti bakal kesel banget waktu baca beritanya gitu ya, yang tiba-tiba diserang sama Israel itu. Itu perjanjian udah mau jadi katanya, tapi tiba-tiba gagal. Soalnya Donald Trump gak suka perjanjiannya itu dibuat mulus banget gitu. Itu alasan apaan anjir? Iran nih terlalu mengerikan katanya kalau misalnya buat perjanjian. Dia bisa meyakinkan kita semua. Apaan sih? Belum lagi ada berita katanya Pentagon memberikan keterangan ke Kongres kalau misalnya tidak ada tanda-tanda Iran akan menyerang duluan. Men lu, aduh. Ya. Udah sholat belum? Santai. Thank you buat udah ingetin by the way. Relay-relaynya gue ya, karena mungkin kerjaan gue pakai jasa negara tersebut gitu, tapi bahkan orang-orang di negara tersebut sendiri pun heran sama sikap pemimpinnya gitu. Gak usah ke Depart over, kalau kita nggak nyerang, Iran bakal nyerang duluan. Itu sama kayak omongan Kapten Amerika ya. Apa Bang Ray? Gue lupa lagi ngomong apa itu Amerika. Kapten. Oke, setiap ada setiap ada pihak yang mencoba untuk mempersiapkan perang terlebih dahulu, ya. Orang-orang pada mati. Apa sih? Gimana sih? Coba. Bukan I can do this all day. Every time. Coba. Captain America. Every time. Apa sih? Oh ini. Every time someone tries to win a war. Ini. Every time someone tries to win a war before it start, innocent people die. Nah ini. Oh shit, that's so great America. Gue mau keren banget di memein. Oke. And every time someone tries to win a war, ini ya, gue keselnya adalah setiap kali Hollywood atau orang-orang Amerika buat film apapun yang berhubungan sama perang, mereka tuh selalu ada di good side-nya anjir. Yang jahat Rusia, yang jahat Jepang, yang jahat Vietnam. Tapi little did they know mungkin tidak sepenuhnya seperti itu ya. We want the talk. Oke lanjut ya, Tata lihat apa nih. Noval Arki udah taraweh di sini. NU atau Muhammadiyah Bekasi. Roni siapa sih ya? Ini temennya siapa sih Roni? Ikut nimbrung aja kayak yang asik banget. Tapi asik sih komentarnya sih. Gua sholat dulu ya guys. Ntar guys, gua sholat dulu ya. Gua sholat dulu bentar. Ya. Sholat dulu bro.
Nanti buka lagi. Terus deh. Lanjut. Mau gue endingin sih, ending aja kali ya. Dia akan muncul. Wait. Perampokan maut menimpa pasangan lansia di perumahan Prima Lingkar Asri Jati Bening, Bekasi pada Senin dini hari 2 Maret 2026. Pasangan suami istri lanjut usia ini menjadi sasaran aksi kekerasan saat waktu menjelang sahur. Sang suami, menjelang sahur, 65, dilaporkan meninggal dunia, sementara istrinya, PW, 60, saat ini masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Orang kok ada berdasarkan ya, laporan, ini gitu. Pelaku diduga masuk ke dalam rumah bulan dan sempat puasa terlibat konfrontasi fisik dengan korban. Setelah melukai kedua lansia tersebut, perampok menggasak barang berharga berupa perhiasan emas serta 2 unit kunci mobil. Wah, anaknya sedih banget. Polisi yang tiba di lokasi segera melakukan olah TKP dan menemukan jejak kaki yang diduga milik pelaku yang melarikan diri melalui area belakang rumah. Hingga saat ini, pihak Polres Metro Bekasi Kota telah memeriksa sedikitnya 5 orang saksi, termasuk kerabat dekat dan asisten rumah tangga ART korban. Penyelidikan terus dilakukan secara mendalam untuk mengidentifikasi identitas pelaku yang diperkirakan berjumlah lebih dari 1 orang. Kabarnya si bapak pernah ngungkap kasus korupsi di salah satu perusahaan BUMN. Aduh. Tuh kan bukan gue ya. Iya. Dia udah speechless anjir ngelihat kelakuannya. Dia kemudian sebagai manusia biasa banyak yang menentang saat dia dibayar. Pertanyaannya Imam Mahdi udah ada atau belum? Belum kan? Walau lebih sob. Iya sih, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Pokoknya Imam Mahdi ini sampai dia terus kemudian dibaiat di Mekah, itu dia tidak akan kelihatan pinternya, nggak akan kelihatan hebatnya, nggak akan kelihatan bahwa dia Imam Mahdi. Keren. Lagunya Superman ya, lagunya Amerika. Ya, lagunya aturan lagu Elden Ring ya. Lagunya God of War. Imam Khomeini, pendiri Republik Islam Iran yang menggelar AES sebagai setan. Menggelari AES sebagai setan besar pernah berkata, jika Amerika memujimu maka ada yang salah denganmu. Oh no. Who is that, bro? Who is that? Who is that person, bro? Coba ya, bro. ST. Banyak gitu bulirnya ya, sumpah dah, astagfirullahaladzim. Tanpa niatan untuk merendahkan hasil dagangannya gitu ya, tapi gue agak sedikit pesimis ya ngelihatnya. Skeptikal gitu. Oh, ini kita tuangin. Nih. Oh. Steak over rame terus. Beli berapa banyak ini segini, Bu? 30.000. Tapi sumpah antibody lu bakal terbentuk anjir minum-minum kayak gitu. Ya. Apakah ada kasus keracunan ketika kita minum ini gitu ya? Kan kita tidak tahu gitu. Coba bandingin sama saya tidak jadi ya ngomongnya. Es teh doang mah nggak bikin diabetes nggak sih? Nggak ya, ironis mah ada tuh tweet tuh. Ada tuh tweet di X yang bilang kayak, men kayaknya seumur-umur gue waktu jajan dagangan amang-amang SD nggak pernah ngerasa keracunan. Kok ini tiba-tiba ada ya yang keracunan gara-gara pengen ngegantiin peran abang-abang jualan SD gitu. Anjir itu aduh iya juga ya agak. Astagfirullahaladzim, orang bisa aja ya bercandanya ya. Ya ampun, satirnya tuh
keras banget loh. Alphalon, nah nih Alphalon. Woi Alphalon baru datang men, welcome Om Alphalon. So you were in a country called Iran, and you are the president. Men, presiden sama supreme leader beda. Fun fact soal Iran. Nih, Mas Ciro 31. Petasan pasti. Oh enggak, kepleset. Lah? Jadi ada 2 imamnya. Ini gimana ya maksudnya ya? Sebelahnya udah pada nggak fokus tuh. Vice Imam. Aduh lanjut tadi. Sahur. Sahur, woi sahur. Fulina ya Allah. Sahur. Sahur, woi. Istri gue ketika akhirnya nikah gitu terus pindah agama. Emang agama sebelah apa Moray? Celestia aja apa? Terus kan dia murtad tuh. Sampai pengen dihukum pancung. Ya kan? Tapi sudah ditipu sama ma istri. Dia udah ngebelah jadi 2. Nih, Komi. Yang, yuk bangun sahur. Ih, bangun sayang. Ayo sahur, udah mau imsak. Kalau kamu belum bangun, aku cium nih. 30 tahun guys, saya bertahan di industri ini. Dan cobaan terbesar adalah video-video yang seperti ini guys. Ya. Lemah syahwat dikit langsung ikutan nyium nih mas saya nih, bahaya nih. WCN. Woi, let's go. Cocok jadi pemegang panji nanti, gokil. Arung apa ya? Nahida. Assalamualaikum. Oh ya ampun. Ini suara udah dari 2 tahun yang lalu gak sih? Ingat banget gua. Rapi banget ya orang-orang edit ya, keren banget anjir, sumpah dah. Respect. Kobra, kita lebih suka mendapatkan hoax yang menyenangkan daripada berita fakta yang menyakitkan. Guru Gembul di episode 984. Ini masih ada hubungannya dengan perang AS Israel versus Iran. Apa nih? Kita tuh lebih suka pada hoax yang menyenangkan daripada kabar tentang fakta yang menyakitkan. Ini penyakit di masyarakat Indonesia secara khusus, Bra ya. Yes, jadi maksudnya kan orang-orang yang waras itu mereka tuh akan mencari fakta. Betapapun itu menyakitkan. Gitu. Tetapi orang-orang di antara kita itu seringkali dia memilah mencari informasi-informasi bukan berdasarkan apakah itu benar atau tidak, tetapi apakah dia sesuai dengan selera kita. Jadi ini bagus banget ya argumennya, kenapa begitu? Karena kemarin waktu gue buat video ngopi ngebahas tentang si akun so-called Islamophobic Haruka Hosonezawa yang ada di Jepang itu ya, yang kita tidak tahu apakah dia pajat atau bukan. Orang-orang ya pas waktu akun itu ngomongin soal diaspora kita yang mainin sahur ngebecandain tapi ternyata itu adalah video lama, langsung bilang itu AI ya. Tapi sebenarnya enggak gitu loh, itu beneran ada videonya. Dan sebenarnya kita nggak harus denial juga sih kalau misalnya pada akhirnya bercandaan kayak gitu kurang bagus gitu ya. Itu merupakan fakta pahit yang gue terima. Gue tuh pengen banget gitu itu salah sebenarnya. Gue pengen banget fakta yang gue temukan itu salah gitu loh. Tapi mau kayak gimana kalau misalnya pada akhir videonya ada gitu. Dan mungkin pada akhirnya jadi bahan gorengan akun-akun yang seperti itu. Meskipun kita trying to be better, tapi dia pasti bakal ngungkit kesalahan-kesalahan yang lama. Kentutnya itu sih. Jadi emang pada dasarnya kalau misalnya lo normal gitu ya, setiap informasi yang ada di internet ya sebisa mungkin lo cari dulu fakta kayak gimana. Betul. Jangan sampai ya lu ngerasa hoax ataupun informasi yang salah itu lebih baik karena menyenangkan diri lu sendiri dibandingin lu harus menerima secara pahit fakta yang sebenarnya kayak gimana. That's the red pill that we need, betul. Nugroho welcome, thank you membernya, I love you bro. Atau sesuai dengan keberpihakan kita.
Itu masalahnya. Coba Baraya ingat nggak dulu waktu Florida kebakaran, itu berita-berita tentang bahwa kebakaran itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala karena Amerika Serikat pro terhadap Israel. Itu menjadi arus utama di Indonesia, Baraya. Ya, padahal ada orang-orang juga kan yang ngedukung Palestina di Los Angeles. Media-media mewartakan hal yang seperti itu, bahwa ini adalah bencana buat Amerika Serikat karena dia pro terhadap Israel. Kalau memang benar-benar Tuhan ikut campur dalam hal ini, kenapa bukan Israelnya aja yang kebakaran? Kenapa harus wilayah di Amerika Serikat yang sebagian besar warganya justru adalah pro terhadap Palestina? Betul. Itu gue setuju banget. Lanjut. Masyir 31. Real horror sih kalau beneran ngalamin. Apa nih? Both have their own different stories. Assalamualaikum. Kuburan. Waalaikumsalam. Ini lalu cepet banget aja. Ini gue jadi inget skitnya April dan Temon dah. Waktu mereka jadi penunggu pohon. Dia juga takut gara-gara orang yang lari aja, lucu banget. Kamera in silence. Lanjut. Rashid is here. Umar ini pertanyakan ujian tidak sesuai realita. Bagaimana memahami surah Al-Baqarah ayat 296 yang berbunyi Allah tidak membebani seseorang menunaikan sesuai dengan kesanggupannya. Tapi di dalam realita kehidupan contohnya seperti ini. Ada seseorang meninggal karena penyakit kanker, dia menahan sakit sampai meninggal. Ada orang saking stresnya sampai dia gila. Tapi dia itu tetap menerapkan iman di titik nadir. Ini di kampung saya sendiri, dia gila tapi dia sholat. Sedangkan di ayat tersebut Allah tidak menguji mereka sesuai dengan kesanggupannya. Kita kan ini bagus banget nih. Bagus banget nih. Sesuai dengan tahap intoleransi, kesabaran dan kesulitan mereka masing-masing. Pertanyaan bagus banget. Terima kasih. Baik, saya langsung ya supaya tidak terjeda dan feel-nya bisa didapatkan. Saya ingin cerita sedikit mas. Satu kali di awal saya pulang ke Indonesia dan saya kemudian mengajar di Bekasi. Di Bekasi. Ada satu pengajian ibu-ibu perempuan khusus untuk perempuan di hari Kamis. Saat terselenggara itu, satu kajian pertama full, kajian kedua tiba-tiba satu orang tidak ada. Kemudian di belakang menarik ya, mulai menangis. Saya tanya kenapa di belakang menangis. Ibu itu menjawab, Ustadz, si Fulana tidak bisa bersama kita karena sedang berjuang sakit. Mohon doa. Baik, saya bilang kita doakan setelah selesai kajian ya. Begitu kemudian saya lanjutkan, jeda sebentar, nggak sampai 5 menit, di belakang terisak. Saya tanya kenapa Bu? Meninggal dunia. Ternyata yang tadi kita akan doakan sudah meninggal dunia. Luar biasanya. Beliau itu profesinya seorang pramugari. Dalam pramugari profesi yang beliau jalani, tentu banyak kegiatan-kegiatan keduniaan yang terjadi, sehingga juga untuk berhijab pun dulu belum punya kesempatan, pergaulan juga luar biasa. Di ujung hidupnya, Mas, ini yang penting saya sampaikan, dia memutuskan untuk berhenti, selesai, dan dia aktifasikan sisa hidupnya untuk memperdalam Islam. Dia ikut pengajian untuk merubah dirinya. Ketika ikut pertama pengajian, ternyata baru ikut pertama diagnosis muncul kena kanker. Yang kedua itulah sampai terakhir, ternyata dia berada di rumah sakit sampai ujung hayatnya menjemput. Tapi tahu apa yang terjadi? Ketika saya datang takziah, yang datang itu ibu-ibu pengajiannya, teman suaminya dari jamaah subuhnya, teman-teman lingkungan masjidnya, sedangkan teman seprofesinya belum bisa datang, di malam itu hanya mengirimkan bunga. Saya sampaikan dalam takziahnya. Ini luar biasa cara Allah memuliakan hamba ini. Allah berikan sakit sampai ujung hayatnya. Satu, supaya mengisolasi dia dari kegiatan-kegiatan sebelumnya yang sudah dilakukan, sehingga dia fokus untuk bisa menyebut nama Allah saja dalam hidupnya. Allah jemput akhir kehidupannya di tempat dia terisolasi, sehingga dia tidak berbaur lagi dengan yang lain untuk membuat sesuatu yang menyimpang dari kehidupan sebelumnya. Dan yang terakhir yang paling indah, bahkan dimuliakan dan diantarkan oleh tempat-tempat di lingkungan pengajiannya. Gue amazed banget sama caranya penceramah dalam menjelaskan sesuatu, men. Kayak bisa banget langsung nangkep pertanyaan-pertanyaan yang seberat itu dijawab dengan kisah-kisah yang sesimpel ini, anjir. Gokil banget. Gampang banget kali ya berarti ya penceramah kalau misalnya nggak salah, main premis sama punchline dapat pasti mereka. Udah dapat temponya gimana. Mana makanan sahur favorit? Apa makanan sahur favorit lo? Indomie. Lauknya? Indomie. Indomie double itu. Apa makanan sahur favorit lo? Apa aja yang penting bukan sambel. Takut mule siang-siang. Ya gue malas ngulek. Kayak gak ada yang saset. Apa makanan sahur favorit lo? Pecel. Mana ada pecel yang pagi-pagi? Duh, pecel gak gawe ayam mas. Gawe ini kan sayur mas. Wah. Terlalu Jawa nih. Bro.
Satu-satunya yang bisa dibuat bercandaan. Jawa. Sunda pun bisa Bang Rey. Iya kalau marah. Nah sih eta siapa kok mau sih? Ih lucu banget. Kecanduan itu tidak baik. Kecanduan sholat. Asik. Apakah tetap tidak baik juga? Usaha hidayat emang logis jika jelasin penerapan yang suci. Yoi. Lah, ada gue. Insania Channel. Oke. Guys, ini kayaknya kita harus bener-bener ngehunting Lailatul Qadar bulan ini dah. Tahun ini anjir. Jangan ditunda-tunda, men. Serem banget soalnya sekarang pembicaraan, men. Komen apa nih? Apa aja? Apa kentut tiba-tiba? Ini kan gue ada punchline ya. Alright, udah 1 jam bro. Kita lanjut lagi besok. Oke, jangan lupa nanti siang kita bakal lanjut buat main. Genshin udah bisa dirapel belum coy? Genshin? Kalau Genshin belum bisa dirapel, gue lanjut main Hytale dulu kali ya. Aduh tapi Hytale masih kosong banget anjir gamenya. Atau ini Dark Souls. Jiwa gelap kapan lagi? Ya kalau misalkan Genshin udah bisa dirapel, kayaknya hari ini kita Genshin. Tapi kalau misalkan Genshin belum bisa dirapel, kita main jiwa gelap aja kali ya. Siang-siang ya. Terus malamnya kita ranking. Atau Itu masih early access, cepat banget hype-nya, cepat bosen. Iya, salah mereka anjir. Ngerilisnya waktu early access. Ngapain coba? Kayaknya udah bisa, serius. Genshin udah bisa. Yaudah, Genshin dulu berarti. Hari ini Genshin main jiwa gelap, besok mungkin. Terus malamnya kita bakal ranking lagu. Ranking lagu apa Bang Ray? Nge-ranking lagu. Bang bisa jelasin bentar tentang jawabannya Ustadz tadi nggak? Jujur gue nggak ngerasa itu ngejawab pertanyaannya. Pertanyaan itu apa sih awalnya tuh? Kenapa Allah tuh selalu ngasih cobaan yang lebih berat dibanding umatnya kayak gitu ya? I see. Jadi seinterpretasi gue yang dijelaskan sama Ustadz Adi Hidayat mengenai cerita itu adalah Allah punya caranya sendiri pada akhirnya untuk ngebuat pemeluk agama enggak bisa umat-umatnya gitu ya. Kalau misalnya pada akhirnya itu kagak ini apa namanya kagak bisa benar-benar bisa apa sih elah lapar gue. Gue kaitin dulu kosakatanya. Yang gue tangkep adalah sebenarnya kan gue tuh jawabannya sama Ustadz Hidayat adalah kayak sebenarnya Allah lebih tahu gitu kalau misalnya lu tuh sanggup atau kagak gitu. Tapi dari cerita yang Ustadz Hidayat justru gue malah tahu kalau misalkan Allah punya caranya sendiri untuk ngebuat kita bisa lari dari ujian yang kita ngerasa tuh lebih berat dibanding seharusnya gitu loh. Bukan harus dari pekerjaan yang kagak baik gitu. Enggak, justru Allah kayak selamatkan kita dari ujian yang kita tuh tidak tahu sebenarnya kalau misalkan kita tuh bisa sanggup gitu untuk ngelewatin itu semua. Kita mikir kalau misalkan kankernya itu adalah ujian kita, tapi sebenarnya bukan. Ujiannya itu justru sebelum itu gitu loh men. Kankernya atau tantangan yang dianggap sebagai ujian itu justru adalah penyelamat dia gitu. Malah lebih ke plot twist jatuhnya. Orang iya betul. Kadang kan ditanyainnya kan ada yang nanyanya kan kayak oh gue punya temen nih dia gila, oh dia sakit di ujung hayat tapi tetap sholat gitu. Dijawablah sama Ustadz Hidayat kalau misalnya justru sakitnya itu bukan ujian. Sakitnya itu justru adalah cara Allah untuk nyelamatin dia di dunia kayak gitu loh. Masuk gak sih? Paham kan ya kalau kayak gitu ya? Jadi justru yang kita anggap sebagai ujian justru itu merupakan kebaikan yang diberikan kepada kita gitu pada akhir hayatnya gitu tuh. Mungkin untuk kita sendiri meskipun kita nggak tahu kalau misalnya itu tuh justru mungkin bukan kebaikan kayak gitu loh. Yang tanya kan bilang kayak saking beratnya sampai ada yang bunuh diri bang. Ya itu maksudnya. Kalau bunuh diri udah beda cerita kayaknya cuy.
kalau bunuh diri itu berarti jatuhnya jawaban dari Ustadz Felix. Kan ada juga tuh yang nanya tuh, gimana cara Islam dalam melihat orang yang bunuh diri? Bukannya harusnya itu orang dikasih tantangan sesuai dengan kemampuannya dia. Kalau nggak salah tuh jawaban Ustadz Felix apa ya? Allah sebenarnya percaya tapi apa-apa gitu. Bukan gue sih seharusnya yang bisa ngejelasin ini. Takut salah gue. So guys, oke, kayaknya gue harus tanya ke beberapa ulama. Gih. Tapi menurut gue itu udah ini sih, udah ngejawab sih kalau gue. Kalau gue sih kalau misalnya dalam konteks bunuh diri itu mikirnya ya, justru Allah tahu kalau misalnya kita tuh sanggup dalam menyelesaikan tantangan tersebut. Allah tahu kalau misalnya kita tuh bukan orang yang lemah. Makanya dikasih ujian yang kayak gitu. Terus kalau misalnya pada akhirnya memutuskan buat bunuh diri, ya berarti udah menyimpang dari kodar dan juga ini takdirnya dia gitu, udah beda cerita. Ya contoh penanyanya, yang orang yang meninggal gara-gara itu dapat kanker, stresnya sebagai penembus dosa gitu. Iya betul. Saya dengan kemampuan, cuma itu pilihan dia buat bunuh. Nah itu dia. Kalau udah ngomongin bunuh diri kompleks banget, soalnya justru pada akhirnya tidak percaya dengan apa yang diberikan kan. Gue pun pernah ngalamin itu tuh, umur 24 tahun atau 25 gitu. Ya gue udah cerita sering banget ke lu pada ya, jadi gak usah diceritain ulang lah. Ustadz Adi Hidayat mungkin ngambil contohnya tadi tuh yang sampel temen yang bilang katanya udah sakit tapi tetap beriman, udah gila tapi tetap sholat gitu. Makanya dijawablah sama Ustadz Adi Hidayat dengan, oh begitulah caranya Tuhan atau Allah dalam menyelamatkan umatnya, diisolasikan dulu gitu, seolah kalau misalkan itu merupakan tantangan padahal itu adalah penebusan dosa buat dia gitu. Itu ya konteks, jadi inget ibu yang bunuh sama anaknya, biar ibu aja masuk neraka anaknya jangan. Ibunya udah susah banget juga di masa hidupnya. Itu sedih banget sih anjir. Sumpah yang anaknya itu kan akhirnya ngabisin nyawanya sendiri. Itu sedih banget, sumpah itu sedih banget. Gak bisa tidur gue kalau misalnya gue ngejabat deh di pemerintahan kalau misalnya ada kasus kayak gitu. Apalagi kalau misalnya lu Komnas HAM ya, Menteri HAM misalkan, atau kalau misalnya lu pejabat-pejabat daerah yang ada di sana, itu sedih banget anjir, sumpah dah. Ada anak kecil yang mikir kayak gitu di negeri ini, itu pukulan banget itu buat kita. Jadi kasarnya sengsaranya dia sekarang itu aslinya penebusan dosa buat dosanya di masa lalu. Yes, sederhananya seperti itu harusnya. Kalau dilihat dari konteks jawaban dari Ustadz Adi Hidayat. Sejalan dengan hadis atau ayat yang bilang kalau misalkan sakit itu justru adalah penebusan dosa dan Allah cinta sebenarnya. Gak merasa bertanggung jawab itu lepas tangan pemerintah. Hidup sekali, jaga kesempatan yang Tuhan anugerahkan itu bro. Bang, tuh anak sekolah yang wafat gara MBG. Udah tahu gue. Udah langsung diklarifikasi juga kan sama admin Gerindra. Bang, Ali Khamenei jahat kah? Banyak yang bilang gitu. Coba lu perdalam dulu informasinya coy. Soalnya banyak banget informasi simpang siur soal dua negara. Ini kan ada yang lagi perang gitu ya. Dan pasti saling ngejatuhin satu sama lain berbagai pihak. Jujur stand gue tetap sama. Gue pengen Iran menang dalam peperangan ini. Cuman peluangnya kecil banget dan kemungkinan kalahnya itu besar. Udah hancur kan itu semua ininya, armada Navy-nya dan segala macam. Kenapa begitu Bang Rey? Lu pro sama Syiah? Bukan gitu. Yang pertama, secara peristiwa penyerangan itu jelas kita tahu harusnya yang salah siapa.
dari negosiasinya sendiri pun harusnya secara adab kita tahu yang salah itu siapa. Terus yang kedua, biar negara-negara selain Amerika dan Israel itu bisa benar-benar merasakan kebebasan. Ya, karena lu bayangin kalau misalnya ada negara yang tiba-tiba bilang, oke, kita nih pahlawan, kita nih bisa ngeliberasikan semua negara-negara di mana pemimpinnya itu diktator. Kalau misalkan tiba-tiba Trump bilang kayak, oh, pemimpin lu nih diktator, harus gua bantai ya, lu harus berterima kasih sama gua. Gimana coba cerita kayak gitu? Oh, tapi kan itu yang jadi pemimpin sekarang kan sini bang ya. Coba kalau misalkan yang mimpin Indonesia sekarang adalah yang lu pilih, favorit lu semua. Bahaya itu negara anjir, gak bisa asal kayak gitu. Meskipun pada akhirnya negaranya jahat ya, Amerika gak punya hak untuk bener-bener langsung secara individual gitu ya menghakimi itu. Kita punya International Council anjir, kita punya PBB yang harusnya berhak untuk ngelakuin itu, yang harusnya punya andil untuk seenggaknya meluruskan itu. Ya konsil itu bukannya satu negara, men. Musuh dari musuh adalah teman. Jangan lihat dari sianya, dia yang dikatakan sia yang berani dengan US sama Israel. Ya intinya kalau misalnya gue ngeliat dari peristiwanya sih, kalau gue, ini sepemahaman gue, mungkin aja gue pun salah dalam beberapa informasi yang gue tangkep gitu, tapi ini gue yakinin sebagai informasi yang cukup kredibel gitu. Dari awal pertikaian antara Iran dan Amerika itu justru letak kesalahannya ada di Amerika sendiri, khususnya dari kebijakan Trump. Ya tadi lu udah mau udahan bang, sorry gak banyak, nggak apa-apa santai. Mau udah tahu yang TNI ngetes rudal panggul, oh itu meme anjir. Yang penangkapan Maduro juga berlebihan sih, emang udah hal kriminal aja. Coba lihat Profesor Jiang yang bilang US will lose. Iya ada kalkulasiin ini, ada kalkulasinya kan, alutsistanya itu kan, yang harga alutsista Amerika lebih mahal dibandingin drone-drone Iran. Cuman Iran sekarang juga dalam tahap yang benar-benar terhimpit banget itu. Semua negara-negara tetangganya pada ini men, lagi ada di side Amerika. Oh my god sih, thank you buat rate-nya men. Minyak mana. Nah berhubung ada penontonnya Eci, kalau lu aktif di Facebook jangan lupa follow akun FB gue. Dan yes, kita bakal mengakhiri live streaming ini juga. So terima kasih banyak udah nontonin live streaming pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di siang hari. Thank you banget ya. Terima kasih juga atas rate-nya. Oh iya bang, ininya mana bang? Linknya santai. Facebook, Omray and Chill. Omray. Let's go. Terima kasih Bang Ray. Sorry banget ya kalau misalnya gue ada salah kata tadi. Sorry banget kalau misalnya gue mungkin agak sedikit ngegas. Cuman yang jelas semoga kita bisa sama-sama seru-seruan lagi nanti di next stream. Cukup sekian ya gue rasa itu aja. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di next stream. Kita bakal raid siapa nih? Ya lu raid orang aja lah kalau gitu. Apa ya? Dylan Pros kali, Dylan Pros. Nah lihat Dylan Pros nih. Soalnya kan Elaine Celestia kan tadi main Resident Evil. Nah, nih gue rate lagi ke streamer yang lagi main Resident Evil. Thank you guys sudah nontonin. Sampai jumpa lagi nanti. STK.